Suatu malam, di bawah gemerlapnya lampu diskotik dan di tengah dentuman lagu di sebuah klub di ibu kota Jakarta, seorang gadis dengan alkohol di tangan kanannya dan ditemani dengan sebatang rokok di tangan kirinya tengah menikmati suasana yang menemaninya. Yap, dia adalah Santi, seorang gadis kesepian yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk dinas keluar kota karena sibuk mengurusi masalah sengketa wilayah, dan ibunya yang sibuk bekerja hingga tidak memperdulikan anaknya. Sean, lo nggak pulang? Udah larut banget nih. Iye, gue pulang. Usir mulu lo. Hati-hati di jalan ye. Itulah kehidupan seorang Santi, selalu pergi ke klub malam bersama temannya, menjadikan klub malam sebagai pelampiasan atas segala kesepian yang ia alami. Mencoba menghibur dengan cairan alkohol, dengan harapan ia akan melupakan segala kesedihannya. Tetapi siapa yang tahu jika akan ada suatu kejadian yang akan mengubah hidupnya di saat itu juga. Halo, ini siapa ya? Apakah benar ini dengan Nak Shanti, anak dari Pak Tomo? Benar, ini dengan saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Saya Bapak Budi, teman dari ayah kamu. Maaf ya, saya harus menyampaikan berita duka. Ayahmu wafat dalam tugas perdamaian di wilayah yang sedang terjadi konflik. Ia wafat tertembak. Kamu yang tabah ya. Santi sangat syok mendengarnya, hingga ia tidak dapat berkata-kata. Ayahnya adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Sekarang dia tidak tahu apa lagi yang harus ia perbuat. Besok, jenazah ayahmu akan sampai di Jakarta. Kamu datang ya. Dunia Santi terasa berhenti setelah mendengar kabar duka tentang ayahnya. Seharian penuh ia tidak dapat berhenti menangis. Bahkan hingga di pemakaman ia masih menangis dengan kencang. Ia belum sempat meminta maaf kepada sang ayah atas segala perlakuannya yang tidak mencerminkan seorang anak yang baik. Ayahmu adalah seorang yang berjiwa patriotisme paling hebat yang pernah saya temui. Santi hanya diam sambil mendengarkan cerita tentang sisi lain ayahnya yang tidak pernah ia ketahui. Tugas yang ayahmu kerjakan adalah tugas untuk mendamaikan dua wilayah. Tugas yang sangat berat untuk dipikul seorang yang bahkan baru saja memasuki dunia TNI. Saya harap kamu memiliki jiwa patriotisme yang sama seperti yang dimiliki ayahmu. Berani, pantang menyerah, dan selalu rela berkorban. Santi tetap membisu, pandangannya kosong, air mata yang tadi terus berjatuhan dengan deras sudah berhenti. Pak Budi yang merasa bahwa Santi membutuhkan waktu sendiri, segera beranjak dan menepuk bahu Santi seolah menyalurkan kekuatan, lalu pergi. Beberapa menit Santi berdiam diri, lalu ia segera beranjak dan mendekati makam ayahnya. Ayah, kecewa ya sama Santi. Maafin Santi ya. Santi belum jadi anak yang baik. Diulusnya salib yang bertuliskan data diri ayahnya dengan lembut. Santi janji, Santi akan merubah diri Santi menjadi lebih baik lagi. Santi pamit dulu ya, tenang di sana. Sejak detik itu, hidup Santi berubah 180 derajat. Santi yang selalu datang ke klub malam berganti dengan Santi yang selalu datang ke gereja. Santi yang selalu membawa rokok berubah menjadi Santi yang selalu membawa Alkitab. Santi yang selalu berkata kasar berubah menjadi Santi yang selalu membacakan firman Allah. Bahkan Santi mulai berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Kemudian Santi menemukan suatu ayat Alkitab yang sangat menarik baginya, yang berbunyi, "Biarkan anak-anak datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Dari kutipan Injil Markus 10, ayatnya yang ke-14. Sejak itu, dirinya tertarik untuk mengajar anak-anak dengan mengajar alat musik, lalu ia mengajukan diri untuk menjadi guru sekolah minggu. Anak-anak, perkenalkan ini Kak Santi. Dia akan menjadi guru kalian dalam permainan alat musik. Halo semua, perkenalkan nama kakak Santi. Kalian panggilnya kakak Santi aja ya. Santi mulai menikmati perannya sebagai guru musik di sekolah minggu. Anak-anak yang ia ajari juga menggemaskan, membuat Santi betah menjadi salah satu guru di sekolah minggu. Tidak hanya alat musik modern, Santi juga mengajari alat musik tradisional. Kak Santi, kira-kira ada nggak ya ayat Alkitab tentang musik?
Ada dong, coba dibuka Alkitabnya Efesus 5 ayat 19. Kalau udah ketemu coba dibaca yang keras. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dengan puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ada kan? Tira jarang baca Alkitab nih pasti. Baca kok kak, cuma lupa aja ada bagian ini. Jadi Tira harus memanfaatkan suara yang Tira miliki untuk bersorak bagi Tuhan, oke? Oke kak. Setelah mengajar di sekolah minggu, Santi juga memutuskan untuk mengajar di Panti Asuhan Bakti Mulia. Ketika sedang mengajar, perhatiannya tertuju pada salah satu anak yang asik membaca buku di sudut ruangan. Tio, kamu baca buku apa itu? Kok kelihatannya asik sekali? Aku baca tentang manusia purba, Kak. Aku paling suka ini nih, Meganthropus paleojavanicus. Tio tahu nggak kalau Meganthropus paleojavanicus itu dianggap sebagai manusia purba besar tertua dari Jawa. Mega itu artinya besar, Anthropus artinya manusia, Paleo artinya tua, dan Javanicus artinya Jawa. Wah, berarti kerangkanya ditemukan di Jawa ya, Kak? Ya, lebih tepatnya di Sangiran, Jawa Tengah. Ditemukan oleh G.H.R. von Kunstwillat dari tahun 1936 dan pencariannya berakhir pada tahun 1941. Kakak tahu apa lagi selain itu? Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen bawah. Pola hidupnya masih nomaden alias masih berpindah-pindah tempat dan mencari makan dengan cara berburu dan meramu. Wow, keren-keren. Oh iya, Kak. Emang apa sih pentingnya belajar sejarah dan budaya? Ya, karena sejarah dan budaya itu fondasi perkembangan manusia. Bahkan ya, teknologi yang saat ini berasal dari budaya dari masa lalu dan musik-musik itu sebagai alat pemersatu manusia pada zaman dulu sebelum tulisan dipahami. Bukan itu saja, dengan tahu sejarah manusia zaman dulu, kita jadi belajar dari kesalahan mereka dan menghargai kebudayaan mereka. Nah, banyak kan manfaat belajar sejarah dan kebudayaan. Wah, iya Kak, keren. Dengan belajar sejarah dan budaya, aku bisa dapat banyak manfaat nih. Jadi makin semangat belajar nih aku. Semakin hari, anak didik Santi bertambah banyak, bahkan hingga banyak anak yang tidak ia perhatikan selama kelas alat musik. Hal ini membuat Santi memutar otaknya untuk menemukan solusi yang tepat agar anak-anak yang ingin belajar alat musik dapat ia ajari tanpa melewati satu anak pun. Kak Santi nggak buka les-lesan alat musik ya kak? Padahal aku mau belajar bareng Kak Santi lebih lama. Bingo. Kakak bakal buka tempat les kok. Kamu tunggu aja ya. Yeay, aku tunggu ya kak. Tidak lama kemudian Santi sudah membuka tempat les-lesan yang bernama Ajik atau Disoko. Les-lesan yang Santi buka sudah memiliki banyak murid. Bahkan para masyarakat mulai menyumbangkan alat musik yang mereka buat sendiri kepada Santi. Para anak didik, Santi pun sangat senang karena mereka bisa memainkan alat musik yang unik menurut mereka. Kak Shanti, ini ketipungnya dijual nggak? Aku mau buat dimainin di rumah. Maaf ya Tio, ini nggak bisa dibeli ataupun dibawa pulang. Ya, oke deh Kak. Keinginan Tio untuk memiliki ketipung membuat Santi mendapatkan ide brilian. Bagaimana jika ia membantu masyarakat di sekitar sini untuk menjual alat musik daerah yang mereka buat? Bapak, bagaimana jika kita bekerja sama? Bapak menyetor alat musik yang Bapak buat ke saya, nanti saya jual. Saya akan membawa alat musik Bapak sesuai harga yang Bapak berikan. Bisa sih Neng, tapi saya nyetornya sesuai pesanan Neng Shanti kan? Iya Pak, kalau bisa Bapak juga menginfokan orang lain yang membuat alat musik juga. Tapi alat musiknya berbeda dari yang Bapak buat ya. Oke Neng. Tak lama kemudian Santi membuka toko alat musik tradisional di sebelah tempat lesnya. Toko tersebut juga ia beri nama Ajik atau Disoko. Disoko adalah sebuah legenda Jawa tentang peradaban ke tanah Jawa yang dibawa oleh seorang raja bernama Aji Soko. Kisah ini juga menceritakan mengenai mitos asal-usul aksara Jawa. Karena ingin membuat aksara Jawa semakin dikenal dan tidak terlupakan, maka Santi memutuskan untuk menggunakan aksara Jawa pada toko dan tempat lesnya. Ini mau ditaruh mana Neng? Di situ aja Pak. Oke Neng. Ini ya Pak bayarannya. Pas kan? Iya Neng, udah pas. Terima kasih ya, semoga laris Neng. Amin, terima kasih juga Pak. Setelah toko dibuka, ada banyak anak didik Santi yang langsung membeli berbagai macam alat musik tersebut. Bahkan, tanpa menunggu lama, alat musik yang Santi jual langsung terjual lagi.
Tanpa pikir panjang, Santi langsung memesan dengan jumlah yang lebih banyak. Tetapi tidak seperti barang pertama, barang kedua yang Santi jual ini hanya terjual sangat sedikit. Ketika Santi sedang merenung-murung di dalam toko, tanpa sengaja Pak Ilham melihatnya dan langsung masuk ke dalam toko. Kenapa, Neng? Kok murung terus? Gak apa-apa Pak, cuma jualan saya nggak ada yang beli. Kurang promosi kali, Neng. Oh iya juga ya Pak. Coba, Neng, jual di situs online. Pasti laris, Neng. Wah, makasih ya Pak. Sama-sama, Neng. Pesan dari pembeli yang senang atas pelayanannya membuat Santi gembira. Bahkan sekarang tokonya mulai berdatangan banyak pembeli. Penjualan online-nya pun terus bertambah, sehingga Santi harus menambah karyawan baru.